Memahami tentang beberapa ibadah sunnah yang sering dikerjakan oleh orang Muslim, yang menginginkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah sholat hajat, yang sering dikerjakan dengan istiqomah di tengah malam. Bagi mereka yang mempunyai cita-cita atau hajat tertentu. Istilah dan tujuan sholat hajat yang sejati. Sholat hajat adalah ibadah sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu cara seorang hamba memohon pertolongan, kemudahan, atau penyelesaian suatu urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini bukan sekadar amalan ketika seseorang sedang memiliki keinginan duniawi semata, tetapi ia merupakan bentuk penyerahan total seorang hamba kepada Tuhannya, sebagai wujud keyakinan bahwa hanya Allah lah yang mampu mengatur segala sesuatu. Jadi sholat hajat adalah salah satu bentuk ibadah yang mempertemukan permohonan manusia dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bukan sekadar sarana meminta, tetapi juga pendidikan ruhani yang menumbuhkan sikap tawakal, sabar, yakin, dan ridha. Siapa yang menjaga sholat hajat dengan hati yang jernih dan penuh keyakinan, maka ia akan merasakan ketenangan dalam segala keadaan. Baik hajatnya dikabulkan cepat maupun ditunda untuk waktu yang lebih baik. 1. Pengertian sholat hajat. Kata hajat berasal dari bahasa Arab yaitu hajatun yang berarti kebutuhan, keperluan, atau suatu permohonan yang ingin dicapai. Maka, sholat hajat adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk memohon terpenuhinya suatu kebutuhan, baik kebutuhan dunia maupun akhirat, baik bersifat pribadi ataupun demi kemaslahatan orang lain. Sholat ini bukan sekadar ungkapan keinginan, tetapi juga bentuk adab dalam meminta kepada Allah. Dengan melakukan sholat hajat, seorang hamba menunjukkan kerendahan hati dan kesadarannya bahwa segala bentuk hasil dan ketetapan berada dalam kekuasaannya. 2. Dasar anjuran sholat hajat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memiliki suatu kebutuhan kepada Allah atau kepada manusia, maka hendaklah ia berwudu dan memperbagus wudunya, lalu sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat hajat memiliki landasan yang jelas dalam sunnah Nabi, dengan syarat disertai niat yang tulus dan tawakal yang benar. 3. Waktu pelaksanaan. Sholat hajat dapat dilakukan kapan saja, kecuali pada waktu-waktu yang dilarang melakukan sholat sunnah. Setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Ketika matahari tepat di atas kepala atau waktu zawal. Setelah sholat asyar hingga matahari terbenam. Dan untuk waktu terbaik melaksanakan sholat hajat adalah sepertiga malam terakhir. Untuk sepertiga malam terakhir, biasanya sering dilaksanakan sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. Karena di antara jam tersebut banyak keafdolan atau hajat tersebut lebih cepat istajab. Setelah sholat tahajud. Pada umumnya sholat tahajud dilaksanakan di tengah malam, dengan syarat harus melaksanakan sholat isya terlebih dahulu. Setengah selesai sholat tahajud barulah melaksanakan sholat sunnah hajat. Dalam keadaan hati sedang tenang dan tidak tergesa-gesa. Intinya melaksanakan sholat hajat juga harus sesuai dengan adab sholat etika sholat lainnya. 4. Tata cara sholat hajat. Jumlah rakaat sholat hajat. Umumnya sholat hajat dilakukan 2 rakaat. Namun boleh lebih, sesuai kebutuhan dan kehusyukan seseorang. Langkah-langkah inti. Niat sholat hajat dalam hati. Melakukan sholat 2 rakaat seperti sholat sunnah lainnya. Setelah selesai sholat, membaca zikir dan istighfar. Mengangkat kedua tangan untuk berdoa kepada Allah dengan penuh rasa harap. 5. Adab dalam berdoa pada sholat hajat. Adab dan etika agar permohonan dalam sholat hajat mendekat kepada makbul, atau agar doa kita diterima dan cepat mustajab adalah meluruskan niat semata-mata karena Allah. Memohon dengan bahasa yang lembut dan penuh kerendahan. Boleh dengan berbahasa Arab ataupun bahasa lainnya. Yang penting kita memahami dari doa kita sampaikan itu. Tidak tergesa-gesa atau memaksa dalam meminta. Meyakini bahwa Allah mendengar seluruh permintaan.
berserah diri terhadap hasil akhir yang Allah tetapkan. Dalam doanya, seorang hamba dianjurkan memperbanyak istighfar, karena dosa adalah penghalang terkabulnya doa. Shalawat Nabi, sebagai penghormatan dan wasilah kebaikan. Doa-doa yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. 6. Tujuan sholat hajat yang sejati. Tujuan utama sholat hajat bukan sekadar meminta rezeki cepat, meminta jodoh tertentu, meminta kelancaran pekerjaan, mengatasi masalah mendesak dunia. Tetapi tujuan yang lebih tinggi adalah mengenali kelemahan diri sebagai hamba, menyadari bahwa manusia tidak memiliki daya dan kekuatan atas hasil suatu usaha. Membangun hubungan spiritual dengan Allah, memperkuat tali kedekatan dan komunikasi hati dengan Rabb semesta alam. Mengembalikan segala keputusan kepada Allah, karena hanya Allah yang mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Melatih keikhlasan dalam berdoa, bahwa seorang hamba berdoa bukan karena ingin cepat terkabul, tetapi karena berdoa adalah bagian dari ibadah. 7. Makna kehambaan dalam sholat hajat. Sholat hajat mengajarkan seorang hamba agar tidak terjebak pada dunia dan keinginan sesaat. Ketika ia sujud dalam sholat hajat, ia seakan berkata dalam hatinya, "Ya Allah, aku sedang membutuhkan MU. Tanpa MU aku tidak mampu. Ketetapan MU lebih baik dari segala keinginanku." Dengan kesadaran seperti ini, sholat hajat menjadi jalan tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, bukan hanya ritual permintaan. Ada sebuah kisah berdasarkan riwayat-riwayat yang masyhur tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan dan mencontohkan sholat hajat. Pada suatu masa di Madinah, hidup seorang sahabat yang sedang mengalami kesulitan besar. Ia datang kepada Rasulullah dengan hati yang gelisah. Wajahnya tampak pucat, langkahnya perlahan, penuh beban yang tak mampu ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku memiliki hajat besar, urusan yang menekan dadaku. Aku tidak menemukan jalan keluarnya." Rasulullah, dengan kelembutan yang selalu menjadi penyejuk bagi siapapun yang berada di dekat beliau, memandang sahabat itu dengan penuh kasih. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung memberi solusi duniawi, tidak pula menyalahkan rasa cemas hamba itu. Tetapi beliau mengarahkannya kepada sumber pertolongan yang paling utama dan pasti, yaitu Allah. Beliau bersabda, "Barang siapa memiliki hajat kepada Allah atau kepada manusia, maka hendaklah ia berwudu dengan baik, kemudian sholatlah 2 rakaat." Kemudian Rasulullah mengajarkan doa khusus setelah selesai sholat tersebut. Doa itu dipanjatkan dengan penuh kerendahan hati, berserah diri, dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah menolak hamba yang datang meminta dengan penuh harap. Suasana sholat hajat di malam sunyi. Pada malam hari, sahabat itu pun berwudu dan menenangkan hatinya. Ia masuk ke tempat sholat, mengangkat tangan, dan mengucap takbir. Malam itu sangat hening. Angin seolah berhenti, lampu minyak menyala remang, dan hanya terdengar suara lembut bacaan ayat suci. Ia membaca dengan penuh perenungan, karena Rasulullah bersabda bahwa sholat adalah tempat seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya. Pada setiap gerakan, ia merasakan beban hatinya sedikit demi sedikit luruh. Dalam rukuk, ia merasakan kerendahan dirinya. Dalam sujud, ia merasakan kebesaran Tuhannya. Dalam salam, ia merasakan kelegaan yang belum ia kenal sebelumnya. Setelah sholat, ia mengangkat kedua tangannya, lalu membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah dengan penuh harap. Ia berkata dengan keyakinan, "Ya Allah, jika perkara ini baik untukku, mudahkanlah. Dan jika buruk bagiku, maka palingkanlah aku darinya, dan palingkanlah perkara itu dariku." Lalu hari berganti waktu. Perlahan, tanpa ia sadari, pintu-pintu yang dahulu tertutup mulai terbuka. Jalan-jalan yang sebelumnya gelap mulai tampak terang. Orang-orang yang dahulu berpaling menjadi penolong. Tidak datang sekaligus. Namun ketenangan datang terlebih dahulu, dan itulah tanda awal pertolongan Allah. Karena Rasulullah bersabda, "Sholat adalah penolongmu." Surat Al-Baqarah ayat 153. Ternyata benar adanya. Dalam sholat, hati menemukan sandaran. Dalam doa,
ruh menemukan arah. Pesan hikmah dari Rasulullah. Beliau mengajarkan bahwa sholat hajat bukan hanya permohonan agar urusan dunia dipermudah, tetapi mengakui kelemahan diri. Menyadari bahwa Allah lah tempat kembali. Meneguhkan iman bahwa tiada daya upaya kecuali dengan pertolongannya. Karena hakikat pertolongan Allah bukan hanya pada terjawabnya hajat, tetapi ketenangan batin sebelum hajat itu terkabul. Dari kesimpulan dari kisah tersebut, bahwa sholat hajat adalah warisan kasih sayang Nabi kepada umatnya. Sebuah jalan lembut bagi hati yang sedang terluka, sebuah pintu bagi ruh yang sedang mencari pegangan, dan sebuah bisikan rahasia antara hamba dengan Rabb yang Maha Mendengar. Semoga siapapun yang melaksanakannya, mendapatkan kemudahan, ketenangan, dan jawaban terbaik dari Allah yang Maha Pemurah.